Selanjutnya dalam materi pohon ada yang disebut dengan istilah pohon merentang atau spanning tree. Silakan bisa direview lagi di materi graf ya, di awal-awal pembahasan materi graf itu ada terminologi merentang atau spanning graph ya, merentang di pembahasannya materi graf. Saya ingatkan kembali bahwa yang disebut dengan merentang itu kaitannya dengan subgraf atau graf bagian, alias misalkan diberikan graf G seperti ini graf G, kemudian yang namanya subgraf itu kita ambil beberapa sisinya saja, tidak seluruhnya. Nah, subgraf yang disebut dengan merentang adalah ketika diambil beberapa sisinya saja, itu semua simpulnya masuk ke dalam subgraf tersebut. Karena ada 4, berarti 4 simpulnya ini juga harus masuk. Ini ya. Dan yang disebut dengan pohon merentang itu adalah subgraf merentang yang berupa pohon, alias tidak mengandung sirkuit. Dia terhubung, jelas ya. Dia tak berarah, terhubung, dan tidak mengandung sirkuit. Jadi subgrafnya tidak mengandung sirkuit, maka disebut dengan pohon merentang. Ini contohnya ini ya. Ini adalah graf lengkap G dengan ini berarti graf lengkap itu simbolnya adalah K, KN ya, dimana N-nya adalah banyaknya simpul, berarti ini adalah K4. Nah ini kita bikin pohon merentangnya bisa seperti ini. Ya, bisa dilihat bahwa ini tidak ada sirkuit. Kalau saya tambahkan sisi di sini, ya di sini misalnya, itu malah menjadi sirkuit. Pada akhirnya ini hanya subgraf merentang saja, bukan pohon merentang. Tapi karena kita mau bikin pohon merentang yang tidak boleh ada sirkuit, maka ini tidak boleh sisi yang ini kita ambil. Boleh yang terbukanya misalnya di sini, ini tidak ada sisi, di sininya ada, boleh. Ya, yang penting dia merentang. Ya, jadi keempat sisinya ada. Ini T2, ya, ini pun juga contoh pohon merentang dari G. Kita lihat bahwa keempat sisinya pun masuk. Keempat simpulnya. Keempat simpulnya masuk di dalam pohon ini, dan tidak ada sirkuit yang dibentuk dari pohon ini. Ya, dari subgraf ini tidak ada sirkuit yang dibentuk, tidak ada sirkuit ya. Ini pun juga sama. Keempat simpulnya ada dan tidak punya sirkuit, maka aman, dia adalah pohon merentang dari graf G. Begitu pula dengan yang T4. Pohon yang ini pun juga sama, tidak memiliki sirkuit dan keempat simpulnya masuk. 1, 2, 3, 4. Maka T1 sampai T4 ini adalah pohon merentang dari graf lengkap G. Seperti itu ya. Graf merentang itu bisa diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Jadi kalau sekiranya ini akan ada sirkuit dengan sisi yang ini, maka kita hapus sisi tersebut. Gitu ya. Dengan menghapus satu sisi dari suatu sirkuit sampai semua sirkuit hilang. Karena syarat pohon itu adalah tidak boleh memiliki sirkuit. Ini ya, setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Jelas ya, jadi kalau kita diberikan graf terhubung, hati-hati ya, istilahnya masih menggunakan graf. Graf terhubung itu pasti minimal punya satu pohon merentang, mengandung satu pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah pohon. Nah ini tadi ya istilah forest, istilah hutan, mohon maaf ini hutan ya. Hutan merentang disebut hutan ya, atau spanning forest. Ketika ada pohon-pohon merentang kita sejajarkan gitu ya. Seperti ini misalnya, seluruh T1 sampai T4 ini kalau kita kumpulkan dia menjadi hutan merentang. Kemudian sisi pada pohon merentang itu disebut cabang, dan sisi dari graf semula itu disebut tali hubung atau cord atau link. Ini ya, jadi kalau yang ini, misalnya kita ambil contohnya yang T1 ini ya, dari graf G, dan kita bikin pohon merentangnya adalah T1. Nah, masing-masing sisi pada T1 ini adalah disebutnya cabang. Nah, sisi-sisi dari G yang tidak dipakai di T1, itulah yang disebut dengan tali hubung. Nah, banyaknya cabang adalah sebanyak N-1. Ya, karena kan tadi sifatnya pohon, itu adalah banyaknya sisi sama dengan banyaknya simpul kurangi 1. Ini pun juga sama.
Nah, oleh karena itu ketika kita lihat graf G ini, kita mau bikin pohon merentang, kita punya 4 titik, 4 simpul. Oh, berarti kita hanya boleh menggunakan 3 sisi. Kita lihat T1, T2, T3, dan T4 semuanya hanya memiliki 3 sisi. Seperti itu ya. Nah, jumlah tali hubung itu berarti adalah ya total semua sisi pada graf dikurangi jumlah cabang. Intinya kan seperti itu ya. Nah, ini aplikasi untuk pohon merentang. Oh, mohon maaf. Jumlah cabang disebut pula dengan istilah rank dari graf G, dan jumlah tali hubung disebut juga dengan nullity. Jadi, berapa ranknya jumlah cabang maksudnya ya? Berapa rank dari graf G yang mau dibikin pohon merentang? Pasti kalau misalnya ada 4 sisinya, pasti ranknya atau jumlah cabangnya adalah 4 kurang 1, yaitu 3. Kalau ada 5 titik, ya 5 simpul, ya berarti akan ada banyaknya cabang atau banyaknya sisi pada pohon merentang adalah 5 kurang 1, yaitu 4. Gitu ya. Kemudian ini, aplikasi pohon merentang itu misalnya ini, jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota, sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Atau bisa juga berupa routing pesan pada jaringan komputer. Misalnya ini adalah ini router ya. Misalnya ini router, yang ini adalah jaringannya. Ya, yang garis-garis ini adalah jaringannya. Kemudian biar menghemat jaringan, oh ini ya. Titik itu adalah subnetwork. Router itu yang ini. Ini titik adalah subnetworknya ya. Ini bisa kita abaikan di dalam materi graf atau pohon ini. Dan garis ini maksudnya adalah networknya ya. Ini adalah jaringannya. Nah, ini biar menghemat pembangunan jaringan, kita buat saja agar minimum menggunakan desain pohon merentang. Yang penting semuanya terhubung. Entah itu dia harus melalui router A, B, C dulu, yang penting dia terhubung. Karena kita hemat dulu. Misalnya ya, bangun jaringannya seminimum mungkin, maka hasilnya adalah yang gambar B ini. Ya, A ini adalah jaringan komputer, gambar jaringan komputer, yang ini adalah pohon merentang multicast. Nah, pohon merentang minimum tadi ya. Di sini pohon merentang minimum atau minimum spanning tree, atau berikutnya kita singkat dengan MST. Ya, ini sangat terkenal di bidang pemrograman ya. Ada istilah minimum spanning tree atau MST. Banyak digunakan di materi-materi seperti AI, artificial intelligence ya, atau machine learning dan seterusnya. Ya, jadi sekarang yang dimiliki oleh kita, grafnya itu adalah graf berbobot. Masih ingat graf berbobot itu apa? Yaitu graf yang sisinya itu punya nilai, punya harga. Entah itu menggambarkan, menyimbolkan sebagai jarak, entah itu menyimbolkan sebagai ongkos, atau misalnya menyimbolkan sebagai waktu gitu ya. Yang jelas dia sisinya itu punya nilai, punya harga. Nah, di sini kita mau membuat pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Contohnya ini. Ini adalah graf berbobot yang menyatakan jaringan jalur rel kereta api, di mana bobotnya itu adalah berupa menyatakan panjang dari rel kereta api dikali 100 km ya. Berarti ini adalah 3.500 km. Nah, pohon merentang itu adalah yang mempunyai jarak minimum. Jadi, kita punya berapa ini? Punya 8 ya. A, B, C, D, F, G, H. Kita punya 8 kotak. 8 kota, mohon maaf, 8 simpul. Yang dimana dia harus terhubung satu sama lain, tapi kita akan membuat rel keretanya seminimum mungkin. Jumlah jarak alias pengeluaran, meminimumkan panjang rel kereta yang akan digunakan, yang akan dibangun. Yang penting semuanya, semua kota A sampai H itu tetap terhubung. Maka kita gunakan konsep pohon merentang minimum atau MST. Ini ya. Jadi diambilnya dari A ke B itu tidak diambil yang 55, tapi ngambilnya yang ini, 25, 40, dan 5.
Ya, jadi kalau dari A ke B harus melalui C dan E dulu. Karena ini biar sekalian bisa kalau mau ke G, ke F, dan seterusnya. Akhirnya dapatlah kita pohon merentang yang jumlah jaraknya minimum. Ya. Jadi ketika di total ini 40 tambah 5 tambah 25 tambah ini tambah 30, 20, 15, dan 10, ternyata itu adalah hasilnya adalah paling minimum, paling kecil ketimbang kita menggunakan jalur kereta yang lain. Misalnya dari E ke F ada nih 35. Tapi misalnya F ke G-nya nggak ada, kan gitu ya. Jadi kalau mau ke G, dia melalui F ke E, kemudian ke G ke sini. Misalnya seperti itu. Itu pun juga bisa jadi spanning tree, pohon yang merentang, hanya saja bobotnya tidak minimum. Nah, untuk MST ini, pembahasan MST atau minimum spanning tree atau pohon merentang minimum, itu ada algoritma yang bisa menyelesaikannya, yaitu ada 2. Yang pertama adalah algoritma Prim dan algoritma Kruskal. Kedua-duanya akan kita pelajari di video selanjutnya ya.